Ada sebuah surah dalam juz 30 Al-Quran. Saya yakin anak-anak TPA kita juga menghafalnya. Begitu pula dengan hadirin di sini. Tetapi banyak sekali kaum muslimin yang tidak mentadabburinya, tidak merenungi kandungan-kandungan makna ayat ini atau ayat-ayat dalam surah ini, sehingga akhirnya mereka terkena dalam ancaman dalam ayat atau dalam surah ini. Surah ini, saudaraku, diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatu allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Di dalam tafsir sekaligus terjemahan, wailun memiliki banyak makna yang artinya adalah kecelakaan, kehinaan, penyiksaan, kerendahan, segala macam makna yang bisa menyusahkan seseorang bergabung di masalah atau dalam kalimat wail. Seperti misalnya dalam ayat lain, wailun lil mutaffifin, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan. Bahkan ulama tafsir mengatakan nama sebuah lembah di api neraka namanya wail. Allah mengatakan wailun likulli. Kata-kata li, li ini berarti untuk, dan kullu berarti semuanya. Dan kalau bergabung antara li dengan kullu berarti tidak ada pengecualian. Allah mengatakan wailun likulli, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, siksaan, lembah di api neraka untuk semua, tidak terkecuali. Siapakah yang Allah ancam, saudaraku? Dua kelompok, humazatin lumazah. Humazah ini kata ulama tafsir maknanya adalah orang yang sibuk menceritakan aib orang lain dengan lisannya. Sibuk lisannya setiap hari bangun tidur sampai tidur lagi bagaimana menjatuhkan orang lain, menghina orang lain, mengeluarkan kata-kata yang mengundang murkahnya Allah dari kata-kata kemaksiatan. Tidak ada nasihat, tidak ada zikir, tidak ada baca Al-Quran. Padahal orang mukmin harus memikirkan semua yang keluar dari lisannya adalah sesuatu emas, bernilai, punya bobot, sehingga dicatat dalam buku amalnya, dan dia menjauhi semua kata-kata yang justru berbahaya bagi dia, yang akan membuat orang lain membencinya karena kata-kata kasar atau menghina atau menjatuhkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan murka padanya, dan kita akan dengar dalam lanjutan ayat ini bagaimana Allah mengancam orang-orang yang menyalahgunakan lisannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lanjutannya lumazah. Beda antara humazah dan lumazah, saudaraku, hanya di awal hurufnya. Kalau humazah menggunakan ha, kalau lumazah menggunakan lam. Kalau tadi humazah orang yang sibuk menceritakan aib orang lain, menjatuhkan, menghina dengan lisannya, maka lumazah adalah orang yang sibuk mencontohkan aib orang lain dengan perilakunya. Temannya pincang dicontohkan jalannya, temannya cadel dicontohkan jalannya. Apa saja kekurangan dari fisik seseorang di depan matanya, maka dia jadikan sebagai bahan-bahan olokan. Sekali lagi Allah mengatakan wailun, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, lembah di api neraka untuk semua tidak terkecuali kelompok yang sibuk menceritakan orang lain dengan lisannya, menjatuhkan mereka, menghina mereka, atau mereka mencontohkan aib orang lain dengan perilakunya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang paling banyak kena dua kelompok ini adalah orang-orang yang selalu secara letter-let maknanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini terjemahan letter-let, tapi makna tafsirnya adalah orang-orang yang mengejar prestasi-prestasi dunia yang mereka mengira bahwasanya prestasi itu akan terus kekal bersama mereka. Misal, seorang ketua yayasan terus merasa dirinya akan menjadi ketua yayasan. Setiap merasa ada saingan, maka dia akan berusaha menjatuhkan dengan lisan atau perilakunya. Setiap orang dicalonkan menjadi wakil rakyat, maka dia akan terus mencari aib lawannya tadi dengan cara terus menjatuhkan dia dengan lisan dan juga dengan perilakunya, dan seterusnya. Semua ini adalah hal-hal yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, saudaraku, kita sangat ditekankan untuk selalu bersyukur kepada Allah kalau seandainya ada sesuatu aib